Jepang berhasil melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2022 usai mengalahkan Spanyol 2-1 di laga terakhir grup E. Samurai Biru lolos sebagai juara grup, sedangkan Lavur bermain di Khalifa International Stadium Jumat 2 November. Bermain di Khalifa International Stadium, Spanyol unggul lebih dulu di menit ke-11. Alvaro Morata membuka keunggulan lewat sundulan di babak kedua, barulah Jepang bangkit. Risu Doan mencetak gol di menit ke-48. 3 menit berselang Jepang berbalik unggul. Ao Tanaka menjebol gawang Spanyol lewat sebuah sontakan. Skor 2-1 berakhir sampai peluit akhir dibunyikan. Jerman tersingkir dari Piala Dunia 2022 meski mengalahkan Costa Rica 4-2 di laga terakhir grup E. Gol Jerman dicetak oleh Brice Kai Havertz, Serge Gnabry, dan Niklas Füllkrug. Bermain di LB Stadium Jumat 2 Desember, Jerman sadar butuh banyak gol untuk bisa lolos ke fase gugur dengan aman. Selain itu, mereka juga bergantung dengan hasil antara Jepang versus Spanyol. Pada akhirnya, Jepang unggul 2-1 atas Spanyol dan lolos sebagai juara grup E dengan 6 poin. Meski kalah, Spanyol tetap ada di posisi kedua dengan 4 poin dan unggul selisih gol plus 6 atas Jerman plus 1 yang memiliki poin sama. Maroko mengalahkan Kanada 2-1 dalam laga terakhir grup F Piala Dunia 2022. Hasil ini mengantarkan Singa Atlas melaju ke 16 besar. Bermain di Al Thumama Stadium Kamis 1 Desember, Maroko unggul cepat lewat gol Hakim Ziyech di menit ke-4. Youssef An-Nesyri kemudian menggandakan keunggulan di menit ke-23. Belgia tersingkir di Piala Dunia 2022 setelah seri 0-0 kontra Kroasia. Ada saja 3 peluang Romelu Lukaku ke gawang yang kosong jadi gol. Salah satunya di menit ke-60, Carrasco melakukan tembakan keras yang berhasil ditepis kiper Kroasis. Bola buntahan jatuh di kaki Lukaku, tapi sepakannya ke gawang yang kosong malah kena tiang. Hasil itu membuat Kroasia lolos bersama dengan Maroko ke babak 16 besar Piala Dunia 2022. Roberto Martinez mengumumkan pengunduran dirinya dari kursi kepelatihan timnas Belgia. Keputusan itu diambil setelah Belgia tersingkir di fase grup Piala Dunia 2022. Belgia hanya mengumpulkan 4 poin di grup F. Koleksi poin tersebut lebih sedikit dari perolehan poin Kroasia 5 dan Maroko 7. Sudah 14 tim yang berhasil melaju ke babak 16 besar Piala Dunia 2022. Sisa 2 tempat lagi yang akan diperebutkan 6 negara. Berikut daftar tim yang sudah lolos dan calon lawannya di babak 16 besar nanti. Persaingan top skor Piala Dunia 2022 turut panas. Terbaru Alvaro Morata duduk di posisi teratas dengan 3 gol, sampai Kylian Mbappe, Marcus Rashford, dan Cody Gakpo. Teranyar, Alvaro Morata cetak gol saat laga Jepang versus Spanyol di matchday terakhir grup E Piala Dunia 2022. Berikut daftar lengkap pencetak gol Piala Dunia 2022. Cristiano Ronaldo dikabarkan sepakat bergabung dengan klub Arab Saudi Al Nassr setelah menyetujui bayaran 200 juta euro atau setara 3,2 triliun rupiah per tahun. Dikutip dari Marca, Ronaldo dan Al Nassr sudah mencapai kesepakatan verbal. Pemain timnas Portugal itu menyetujui kontrak 2,5 tahun dengan klub yang bermarkas di Misol Park itu. Salah satu alasan Ronaldo sepakat bergabung dengan Al Nassr karena punya hubungan yang cukup dekat dengan Rudi Garcia, pelatih Al Nassr saat ini. Kini tim asal Riyadh itu berusaha merebut kembali dominasi di kompetisi domestik dan menempatkan diri di peta sepak bola dunia dengan hadirnya Cristiano Ronaldo, tulis Marca. Raksasa La Liga Real Madrid dikabarkan mempertimbangkan memboyong gelandang timnas Argentina yang bermain di Benfica, Enzo Fernandez, jika mereka gagal memboyong Jude Bellingham. Madrid memiliki proyek besar sekarang ini, mereka ingin meremajakan skuadnya. Secara perlahan tapi pasti, mereka mulai mengumpulkan pemain-pemain muda terbaik dari penjuru dunia. Beberapa pemain sudah merapat ke Santiago Bernabeu. Timnas Serbia sedang dilanda isu tidak sedap ketika berjuang di Piala Dunia 2022. Pasalnya muncul kabar jika bomber Dusan Vlahovic punya hubungan khusus dengan istri salah satu pemain Serbia.
Perjalanan Serbia di Piala Dunia 2022 tidak begitu mulus. Digadang-gadang bakal menjadi kuda hitam dalam persaingan di grup G, Serbia gagal memenangkan dua laga awal yang dimainkan. Kesuksesan Argentina lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022 usai mengalahkan Polandia 2-0. Kamis 1 Desember 2022 ternyata juga ikut dirayakan oleh supporter mereka di Ambon, Maluku, Indonesia. Bermain di Stadium 974, Argentina berhasil membungkam Polandia lewat gol persembahan dari Alexis McAllister dan Julian Alvarez di babak kedua. Cek. Halo Sobat Bola. Timnas Australia sukses mengalahkan Denmark 1-0 di laga terakhir grup D Piala Dunia 2022. Kemenangan ini mengantarkan Socceroos ke babak 16 besar. Australia versus Denmark tersaji di Al Janoub Stadium, Rabu 30 November 2022 malam waktu Indonesia Barat. Ialah Matthew Leckie yang memecah kebentuan di menit 60 babak kedua. Itu menjadi satu-satunya gol yang tercipta hingga 2 kali 45 menit. Australia menang 1-0. Tunisia menang mengalahkan Prancis 1-0 di laga terakhir fase grup. Sayangnya, Elang Cartagena tetap gagal lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022. Tunisia mencetak satu-satunya gol lewat Wahbi Kasri di menit ke-58. 3 poin pertama Tunisia tidak cukup mengantarkan mereka melaju ke babak gugur, karena Australia di saat bersamaan juga menang 1-0 atas Denmark. Meksiko berhasil mengalahkan Arab Saudi 2-1 dalam matchday ketiga grup C Piala Dunia 2022. Hasil ini tidak cukup untuk membawa El-Tri melaju ke 16 besar. Laga ini tuntas untuk kemenangan Meksiko 2-1 lewat gol Henry Martin dan Alexis Vega di babak kedua yang kemudian diperkecil Salem Al-Dawsari saat injury time. Hasil ini belum bisa membuat Meksiko melaju di Piala Dunia 2022. El-Tri kalah selisih dari Argentina meski sama-sama punya 4 poin. Argentina akhirnya lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2022. Tim Tenggo meraih tiket itu usai mengalahkan Polandia 2-0. Argentina memborong seluruh gol kemenangan lewat Alexis McAllister dan Julian Alvarez. Dengan demikian Argentina finish sebagai juara grup dengan 6 poin dari 3 laga. Kylian Mbappe dan beberapa pemain masih menguasai puncak daftar top scorer Piala Dunia 2022. Lionel Messi gagal menyamainya. Messi punya peluang untuk menambah koleksi golnya di Qatar saat Argentina bertemu Polandia di laga terakhir grup C, Kamis 1 Desember 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Tapi Messi gagal memaksimalkannya ketika Argentina dihadiahi penalti di babak pertama menyusul pelanggaran Wojciech Szczesny kepadanya. Berikut daftar pencetak gol sementara Piala Dunia. Kontrak Leo di Milan akan habis pada 2024 atau sekitar 18 bulan lagi. Milan kabarnya ingin mengikat Leo lebih lama mengingat performa oke yang ditunjukkan penyerang 23 tahun itu. Leo mengaku sudah bicara dengan petinggi Milan soal pembaruan kontraknya. Dia akan melanjutkan negosiasi setelah Piala Dunia. Saya bahagia, bangga, sekarang saya harus konsentrasi ke Piala Dunia. Kemudian saya akan bicara ke Milan segera setelah saya tiba, ujar Leo kepada La Gazzetta dello Sport. Skandal keuangan tengah mengguncang klub raksasa Italia Juventus. Operator Liga Spanyol La Liga menuntut pihak terkait untuk menghukum Juventus. Juventus tengah dilanda kasus keuangan. Baru-baru ini seluruh dewan direksi mereka termasuk Andre Agnelli, Pavel Nedved, dan 8 anggota lainnya telah mengundurkan diri. Dalam kasus ini Juve diselidiki atas dugaan penggelembungan nilai transfer demi mendapatkan keuntungan. Penyidik memeriksa laporan keuangan tahun 2018, 2019, dan 2020. Sejauh ini ada beberapa nama top yang sudah melangkah mendekati trofi seperti Prancis, Brazil, dan tentu saja Inggris. Sejauh ini, berikut daftar lengkap negara-negara yang sudah memastikan lolos 16 besar Piala Dunia 2022.
Inter Milan mulai menjajaki opsi untuk mendatangkan seorang gelandang baru. Pemain yang masuk radar adalah ex-gelandang AC Milan, Frank Kessie. Kessie saat ini sudah tidak lagi berseragam Milan. Pemain berpaspor Pantai Gading itu sudah berlabuh ke Barcelona pada awal musim 2022-2023 lalu. Namun Kessie justru mendapatkan pengalaman lebih banyak di bangku cadangan. Itu yang membuat dirinya tidak nyaman. Laporan dari Tuttosport mengklaim jika Inter serius memantau situasi Kessie saat ini. Hanya saja Inter tidak ingin mendatangkan Kessie secara permanen. Klub Premier League Arsenal dikabarkan telah berhasil mengalahkan Real Madrid dan Manchester United dalam perburuan bintang Shakhtar Donetsk, Mikhailo Mudryk. Selain Arsenal, ada kabar bahwa Mikhailo Mudryk juga diminati oleh Real Madrid. Manchester United juga sempat disebut menginginkan jasanya. Kabar ini diklaim oleh The Mirror. Laporan ini mengklaim Arsenal telah mencapai kesepakatan dengan Shakhtar Donetsk dengan bandrol 40 juta pounds plus add-ons. Terlebih lagi satu pemain yang masuk daftar incaran Manchester United. Selain memburu Pulisic, tim berjuluk Setan Merah itu diklaim tertarik mengangkut Hakim Ziyech dari Chelsea. Ziyech pertama kali pindah ke Chelsea di tahun 2020 silam dari Ajax Amsterdam. Namun di musim ketiganya Ziyech jarang dimainkan. Dilansir dari Calcio Mercato, Manchester United dilaporkan tertarik menggunakan jasanya. Laporan itu mengklaim bahwa Manchester United mendapatkan instruksi dari Erik ten Hag untuk mengamankan jasa Ziyech. Berita lengkap seputar dunia sepak bola, ikuti terus channel kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi.